Mau nggak dipaksa jadi ahli surga? Jadi ada orang nanti masuk surga, diikat oleh malaikat, terus dibawa terbang, masuk surga. Nabi senyum melihatnya. Itu orang dulu waktu di dunia nggak ngerti yang diamalin apa. Untung dia punya guru, gurunya ikat dia, lalu gurunya paksa dia masuk surga. Dia dulu punya orang tua, paksa dia dulu beramal soleh. Maka Allah yang pada hakikatnya memaksa itu Allah. Allah memaksa kita masuk surga. Mau nggak? Masuk surga nggak mau. Ya. Makan enak aja berebut. Di surga itu makanan enak, apapun ada. Ma yashtahun, apapun yang mereka mau. Tapi itu surga anak-anak, surga orang awam. Semua surga orang anak-anak itu, surga orang awam. Kalau anak-anak makan. Kalau orang awam kawin. Indah sekali ya. Jadi kiai-kiai yang tertawan tidak kawin kecuali satu ini, puas-puasinlah di sana nanti. Apalagi kiai-kiai yang pengen minum khamar nggak minum, nah di sana nanti ada. Di sana nanti ada semua. Ada semua, apa aja ada. Itu di surga. Itu surga zahir. Kata Nabi, ada nikmat yang lebih enak, yang lebih lezat di surga. Nikmatnya bukan pada syahwat perut ataupun di bawah perut. Ada nikmat yang lebih lezat, yang Nabi berdoa dalam hadis Imam Nasai, ya Allah, anugerahi aku lezatan nazari ilaik, lezatnya memandang ke wajahmu. Dan itu hanya diizinkan di surga Firdaus. Di surga Firdaus mereka sudah bosan dengan semua nikmat kawin, semua jenis bidadari dia punya. Dia sudah punya semua jenis makanan dia sudah coba. Apapun keajaiban, terbang kemana-mana. Satu kali Sayyidatuna Aisyah punya boneka, main-mainan, kuda pakai sayap. Kata Nabi, nanti di surga ada yang beginian. Nanti kalian yang melihat di film kartun, nah itu nanti ada. Kayak Avatar, kayak apa lagi? Ini nontonnya apa nih, Kiai? Apa tontonan kartun mereka ini? Masa Shinchan? Penimpin. Itu di sana dahsyat. Semuanya ada. Semuanya ada. Tapi ada yang lebih nikmat. Dan itu semuanya bosan. Udah sampai kepada kejenuhan. Allah kemudian membukakan tabir. Di saat itu mereka terpana. Seperti terpananya seorang kiai melihat santri yang cantik. Terpana sebentar, tapi ini terpananya bukan sebentar, lamanya bukan main, tapi rasanya sebentar. Tiba-tiba Allah tutup tabir dan mereka kaget. Rindunya bertambah-tambah kepada Allah. Barulah mereka faham kenapa diberikan nikmat makan, nikmat kawin, makan kawin. Ternyata makan dan kawin di surga untuk mencoba menawar rasa rindu memandang Allah, karena baru dapat memandangnya 500 tahun lagi. Allah buka lagi 500 tahun, ditutup lagi, tunggu lagi 500 tahun lagi. Disitulah mereka kemudian cari sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kapanpun mau bisa bertemu Allah, maka di surga pun kita ngasih ngaji ta'rif. Di dunia taklif, di akhirat ta'rif. Mulai saja orang masuk kubur dia baru sadar apa kata malaikat, man rabbuka, itu ta'rif. Nggak ditanya sholat ente berapa, gimana. Yang ditanya man, siapa Tuhanmu, itu ta'rif. Apa itu ta'rif? Ma'rifat. Kamu kenal nggak Tuhan? Siapa Tuhan? Dia kasih unjuk suatu wajah mulia. Jika di dunia dia tidak kenal, tidak punya guru yang bercerita, atau tidak dikasih mimpi, maka dia tidak tahu siapa ini orang. Kayaknya sih bagus gitu. Nggak kenal, langsung digemplang sama mungkar nakir. Maka makrifat terbagi dua. Ada ta'rif, at-ta'rif ar-rabbani,
kedua, at-ta'rif al-ahmadi. Kalau taklif al-muhammadi. Istilah ini nggak usah kita jelasin dulu ya. Cukup para kiai yang paham. Fasyari'atu muayyadatun bil haqiqah. Tapi ingat, tidak ada namanya selagi masih di dunia ini, nggak ada namanya kita ninggalin syariat. Tapi ingat, syariat itu muayyadatun bil haqiqah, hanya dikuatkan kalau punya hakikat. Maka benarlah kata Rasulullah SAW, "Fawalladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu 'ala al-kitab fayamal bi amali ahli an-nar fayadkhulaha." Nauzubillah min dzalik. Nabi bersumpah, ini Nabi sumpah, Nabi sedih. Tapi Nabi sumpah, demi Allah yang tiada yang berhak disembah selain Dia. Di antara kamu nanti akan ada orang amalnya amal ahli surga, ngajar kitab, zikir pagi, tahajud, lengkap semua. Kalau punya ridaknya nggak tanggung-tanggung, punya gamis masya Allah, sarung pun nggak tanggung-tanggung, semuanya. Sehingga jarak dia dan surga cuma zira, apa arti zira? Sejengkal. Jarak dia surga cuma sejengkal. Itulah kata kawan kita dulu, kalau janur kuning belum berdiri, masih milik bersama ya. Kalau masih berjarak dengan surga walaupun 1 mili, belum tentu kamu ahli surga. Belum tentu kawin nanti sama bidadari. Fayasbiqu alaihil kitab, telah ditetapkan dalam ilmu Allah. Apa yang ditetapkan ilmu Allah? Orang yang di kalbunya ada ada keburukan dia simpan, Allah akan zahirkan di akhir hayatnya. Innamal a'mal bil khawatim, hadis Imam Bukhari. Amal itu tergantung khawatim, penutupnya. Kalau orang sakaratul maut, yang zahir jadi batin, batin jadi zahir, yang disimpan di kalbu Allah keluarkan. Maka ada yang sakaratul maut 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang cuma sesaat, tapi rasanya hampir sama. Ada orang mati tabrakan, tapi dia di alam sakarat itu rasanya lama. Jangan dikira bentar. Apalagi yang bunuh diri, jangan sampai ada santri bunuh. Kalian bunuh diri, saya yang pertama ngutuk. Nggak ada ceritanya, nggak boleh. Ya. Bunuh diri sudah tidak taklif, apalagi ta'rif. Nggak akan dibantu, tidak akan diberikan syafaat. Orang bunuh diri, putus cinta, bunuh diri, apalagi lambat kiriman, benturin kepala. jangan begitu ya. Jadi dunia ini darut taklif. Nah, coba, ad-dunya darut taklif wal akhiratu darut ta'rif. Dunia ini negeri taklif, tugas, beban. Akhirat ma'rifat. Kalau orang dia mutu qabla an tamutu, dia mati sebelum mati. Dia sudah bermakrifat sebelum mati. Itu kalau orang bermakrifat sebelum mati, masuk kubur jadi Pak Camat di sono. Gimana Pak Camat? Pak Sekda ya. Amin. Riyadul amin gitu ya. Fasyari'atu mu'ayyadatun bil haqiqah. Orang kalau sholat nggak ada ilmu hakikatnya, nggak ada ma'rifatnya, sholatnya hambar. Maka syariat dikuatkan oleh hakikat. Jangan coba-coba pisahkan. Wal haqiqatu muqayyadatun bis syariah. Sedangkan hakikat selalu diikat oleh syariat. Selama hidup hayat masih dikandung badan, maka syariat tidak boleh gugur. Ya, nggak boleh gugur. Kita wajib sholat. Kalau kita ngeliat orang nggak sholat, husnuzon. Ya, gitu aja.
Wasyari'atu wujudul af'al lillah wal qiyamu bi syurutul ilmi bi wasitir rusuli wal haqiqatu syuhudul ahwal billah wal istislam li ghatil hikami bi taqdirin la bi wasitatin. Kita terjemah bebas saja ya. Syariat itu wujud af'alnya Allah. Jadi kalau kita tanya, Allah barusan ngapain kepada kita? Allah mengizinkan tubuh ini sujud. Itu af'al, keyakinan. Maka ilmu syariat itu sampai kepada ilmu fikih dan ilmu akidah. Jadi mohon maaf, belajar sifat 20, belajar fikih Syafi'i, belajar hadis, itu baru ilmu syariat. Orang begini, kalau nggak mendalami tasawuf, nggak usah komentar banyak, nggak usah sok-sok merasa sudah baca kitab banyak. Karena tasawuf bukan baca kitab aja. Tasawuf itu zauq yang dicapai, pengalaman rohani yang didapat. Jadi kalau kita bilang, saya udah bertahun-tahun baca kitab, nggak ada tuh begitu. Di kitab apa yang dibaca? Mungkin kitabnya kurang. Khatamkan saja satu kitab ini. Engkau akan melihat bahwa wali-wali yang sekarang diingkari banyak orang ada semua wujudnya di zaman lalu. Ada semua di sini. Kayak Wan Sehon ada, kayak Gus Dur ada, kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga ada. Ada yang kayak Gusmi, ada, lengkap semua di sini. Ada wali karamah, ada wali ma'rifat, ilmu wajah. Lengkap semua. Kata beliau, syariat itu wujud perbuatannya Allah. Dan itu tugas-tugas ini diberikan lewat Rasulullah. Maka karena Rasulullah sudah wafat, syariat tidak dapat berganti. Syariat tidak dapat. Syariat yang dulu itulah yang disebut al-yawma akmaltu lakum, sudah sempurna. Tapi saya mau tanya, syariat sempurna, kita sudah sempurna belum? Islam sempurna, kita sempurna nggak? Ya, nanti Buya Marbutin akan disindir orang. Kiai, berpolitiklah. Islam ini nggak terpisah dari politik. Bener ya. Kalapnya bener nggak? Ya. Islam tidak terpisah dari politik. Islam mencakup politik. Tetapi apakah Buya Marbutin mencakup semua keislaman? Tidak. Apakah Ar-Razi mencakup semua ilmu keislaman? Enggak. Jangankan itu, saya semua ilmu aja tak tahu. Ilmu syariat enggak semua saya kuasai. Cuma yang wajib fardu ain dan fardu kifayah yang saya pelajari. Ilmu-ilmu lain kita enggak pelajari. Apalagi ilmu siasah. Jadi ada nih cara-cara nipu orang awam. Ya, ustaz juga bisa ketipu. Yang nipu jamaahnya, pinter sekali ini jamaah. Ya. Akhirnya si ustaz mulailah ceramah di mana-mana, ceramah seakan-akan dia politikus. Wal haqiqatu syuhudul ahwal billah. Syariat itu tangan diangkat. Syariat. Ngeliat sorokan atau? Jadi syariat itu tangan diangkat, lisan baca tak, ma'rifat itu kolbu mengecilkan makhluk, membesarkan Allah. Saya mau tanya, Allah kalau kita nggak besarkan, tetap besar nggak? Berarti kita bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan nama Allah di kolbu. Bukan Allah nggak perlu dibesarkan. Subhanallah, Allah Maha Suci. Allah butuh disucikan nggak? Nggak perlu. Terus yang perlu disucikan apa? Kolbu kita dalam menyebut nama Allah. Maka al-haqiqah an ta'budallah ka'annaka tarah. Hakikat itu engkau ibadah seakan memandangnya. Zahir badan menghadap ke Ka'bah. Itu badan. Apakah kita nyembah Ka'bah? Ruh kita menghadap kepada yang meniupkan ruh. Ruh ini tidak bertempat di badan, tapi dia cuma
cuma ada rahasia dengan badan. Jika ruh tidak bertempat, tidak di depan, di belakang, kiri, kanan, tidak di kepala, di kaki, tapi berkaitan dengan semua yang ada di tubuh, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih dahsyat lagi. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di arsy, tidak di langit, tidak di bumi, tapi berkait dengan langit, bumi, arsy. Apa kaitannya? Min amri Rabbi. Itulah urusan Allah. Jangan fikirkan, cukup zikirkan. Maka di Quran tidak ada namanya afala yatafakkaruna fillah, tidak ada. Afala yatafakkaruna al-Quran, tidak ada. Ini tolong diluruskan para kiai. Tafakkur pasangannya makhluk, sedangkan tadabbur pasangannya Quran. Quran kalam Allah bukan, kalam Allah qadim bukan. Maka tadabbur itu urusan ruh, qalbu, dia langsung bisa mengakses Allah. Tapi kalau tafakkur akal nggak sanggup hatta membayangkan sifat Allah, nggak sanggup. Kalau masih bisa difikirkan, ada kitab yang bisa dibaca. Jika tidak, nggak ada. Maka terakhir, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para santri yang dimuliakan Allah, kalam beliau ini penting sekali. Ya. Kalam beliau tentang ada yang disebut taklif, ada yang disebut takrif. Apabila nanti kita diizinkan Allah bermimpi ketemu Rasulullah, antum akan bertambah ingin mimpi ketemu beliau. Ada orang mimpi ketemu Rasulullah, dari belakang terlihat punggungnya, penasaran melihat dari samping, dikasih melihat Rasulullah dari samping, penasaran melihat dari depan. Begitulah terus, tidak ada puasnya. Itu ta'rif, ma'rifat. Sejak sekarang kita akan merindu itu, dan itu akan terjadi nanti di surga. Di surga, setelah semua orang puas dengan semua amalan, semua pahala, mereka akan mencari orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, orang-orang ahli ma'rifat. Maka bermakrifat sebelum mati. Bukan hanya bertorikot, torikot itu wirid. Hakikat itu warid. Pertanyaan terakhir, duluan wirid atau warid? Ini ulamanya dua pandangan ya. Ikhtalafa ulama'u jambi bainal warid wal wirid. Yang satu mengatakan wirid dulu baru warid. Yang santri ikut berkah aja ya. Wirid itu amalan yang diulang-ulang istiqomah. Warid itu anugerah dari Allah. Duluan wirid apa warid? Oh, langsung berubah. Ini pandangan yang kedua nih. Warid dulu baru wirid. Kita berdoa, Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku zikir. Maka kita zikir, subhanallah, subhanallah, itu namanya wirid. Siapa yang menggerakkan kita bisa membaca? Pemahaman ini disebut warid. Dan rasanya indah sekali. Kalau boleh terasa, ya Allah, jika Ar-Razi menyebut Ar-Razi yang baca subhanallah, Ar-Razi tiada. Engkau mengatakan, sebut aku sebut engkau. Masa lebih dulu makhluk daripada Khalik? Fazkuruni wirid, azkurkum warid. Seakan-akan wirid dulu baru warid. Bertanyalah Imam Qushairi, duluan mana, ente atau Allah? Duluan mana, Allah yang maha awal atau makhluk? Duluan Allah. Maka ciri-ciri orang bermakrifat, dia merasakan hadir Allah dalam wiridnya, dan dia mengatakan, wiridku ini adalah anugerah dari Allah. Inilah puncak yang dikatakan Nabi. Sebagai hadis keberkahan kita tutup, kata beliau, la yadkhul ahadukum al-jannata bi'amali. Kamu ini tidak masuk surga dengan wiridnya. Tapi tetap harus wirid. Dengan syariatnya. Enggak. Syariat tetap dikerjakan.
tetapi kalian masuk birahmati. Lalu sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wala anta?" Engkau juga begitu wahai baginda Rasulullah. Kata beliau, "Bala, illa ayat taghammadani Allah birahmati." Namun Allah meliputkan diriku, menenggelamkan aku dalam rahmatnya. Maka beliau bernama rahmatan lil. Coba bayangin, sorga masuknya pakai rahmatullah. Yang disebut rahmatullah siapa? Yang disebut rahmatullah apa? Maksud Nabi gini, kamu gak masuk surga kecuali aku yang bukain. Jangan macam-macam. Rahmat yang dimaksud di situ Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ala qadri ma'rifatina bi Sayyidina Muhammad, sejauh mana kita mengenal Nabi Muhammad, sejauh itulah kita cepat dan tinggi masuk surga. Nasallallahu ayyadkhulal jannah. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Bu ya? Khalas. Ya, cukup ya. Kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika min syarri anfusina. Allahumma a'izna min syarri anfusina. Allahumma a'idna min syarri anfusina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wal alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nur al-dhati wa sirr al-sari fi jami' al-asma'i wa sifati wa dhat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, yang Maha Pengampun. Dosa kami nyata di hadapan, dosa batin kami terang dalam ilmu-Mu. Namun ya Allah, meskipun dosa kami nyata padamu ya Allah, ampunan-Mu lebih besar dari segalanya, rahmat-Mu lebih banyak dari semua dosa kami. Maka pagi ini ya Allah, pagi yang mana Engkau telah bersumpah dengannya ya Allah, ampuni semua dosa kami yang hadir pagi ini, siapapun yang menyimak kajian ini. Allahumma ya Sattar ya man huwa alimun bidhatis sudur, wahai yang mengetahui semua aib kami, ustur auratina uyubana bisitrikal jamil. Ya Allah, yang maha tahu semua aib kami, mulai dari yang terkecil sampai yang besar, mulai dari dosa mata, dosa tangan, kaki, semuanya ya Allah. Apalagi dosa hati, dosa sombong, dosa riya, dosa yang kami sadari, dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, kawan dan tetangga. Engkau maha tahu ya Allah. Tutuplah semua dosa ini, tutuplah semua maksiat kami, tutuplah semua gelap di hati kami dengan cahaya keindahan wajah-Mu. Allahumma ya nur, ya nur, ya nur. Kalbu kami gelap ya Allah, kalbu kami gelap ya Allah. Gelap karena kejahilan ya Allah, gelap karena kurang berzikir ya Allah, gelap karena kami sering berprasangka buruk ya Allah, gelap karena kalbu kami sering merasa lebih baik daripada orang lain ya Allah, buruk karena hati kami penuh dengan kebusukan hati ya Allah. Maka ya Allah, ya Syafi, ya Nur, terangi kalbu kami dengan nur, nur Nabi-Mu. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, Engkaulah yang mengubah hati kami. Maka dengan rahmat-Mu ya Allah, jika Engkau hendak mengubah hati kami ya Allah, jangan kembalikan hati kami kepada kefasikan, jangan kembalikan jiwa kami kepada noda, jangan kembalikan diri kami kepada kejahilan. Jika Engkau ubah kami ya Allah,
ubahlah kami dari suatu ma'rifat kepada ma'rifat yang lain, dari suatu taat kepada taat yang lain, dari suatu ilmu kepada ilmu yang lain, ilmu mengenaimu, mengenai Nabi kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya Allah, nas'aluka salamatas sabr, berikan kami keselamatan, kebeningan, kejernihan di dalam kalbu kami ya Allah. Wa na'udzubika ya Rabbana min an nuradda ila ardhil umur. Jika Engkau panjangkan umur kami ya Allah, jika Engkau wafatkan kami ya Allah, maka jangan kembalikan kami kepada keadaan yang hina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.